kira-kira memang maaf nih, MUI Desa Limus Nunggal terkadang ada guyonan begini nih, Mukarram. Anggota MUI ya DMI, DMI ya MUI, karena anggotanya eta kene. Nah itu menjadi guyonan. Maksud saya gini, hampir rata-rata yang eksis di sini ini saya minta ini aja, minta nasihat atau minta masukan. Yang eksis itu adalah hampir yang saya lihat itu adalah, kalau menurut saya pribadi itu adalah MUI. Maksud saya, kita di desa kita PR kita ini besar banget ya. Di desa kita ini PR-nya sangat banget besar sekali. Maka kami dari MUI Desa Limus Nunggal minta support, benar-benar support dari kalangan bawah, dari DMI dan anggota-anggotanya dari komisi dakwah. Karena kita dakwahnya itu ya saya belum ya paling Pak Kiai Bambang selalu dia hadir. Maksudnya kami minta supaya anggota-anggota dari komisi dakwah itu dihadirkan. Itu saja. Pertanyaannya yaitu menanggapi daripada masukan-masukan yang sangat luar biasa dari penasehat kita Bapak Kiai Haji Asep, yaitu langkah apa yang akan dilaksanakan oleh pihak DMI daripada penyelesaian atau untuk menjawab pertanyaan ataupun masukan-masukan yang disampaikan oleh Bapak Penasehat. Bagaimana kami mau bertanya Pak, kalau program-programnya aja nanti urutan ke-1000, gimana mau bertanya? Kita juga bingung kalau begini Pak. Kita ini kan karena kumpul dari atasan ke bawah, kita kan yang paling bawah, harusnya ada naungan dari bawah, bimbingan dari bawah, dan instruksi dari bawah, dari atas ke bawah. Insya Allah nanti yang di bawah ini akan berjalan. Yang penting semuanya disupport, finansialnya disupport, ininya disupport, pasti insya Allah berjalan semua. Lillah pasti dalam hati lahir kita semua anggota DMI Limus Nunggal pasti lillahi ta'ala dalam menjalankan tugas-tugasnya yang diinstruksikan. Jadi di MUI saja sekian anggaran per desa itu 6 bulan baru dapat 600.000 ya Pak Ketua ini ya. Segitu karena 400 desa lebih di Kabupaten Bogor. Jadi bagaimana agar hidup organisasi itu? Sebab organisasi tidak hidup kalau tidak ada bensin. Kecuali bensinnya kita, tadi kata Pak Ketua DMI Kabupaten, kita ini dihadirkan dari berbagai elemen. Ada tadi rektor, ada juga ini ketua yayasan, ada juga misalkan pengusaha dan lain sebagainya, ada pemerintahannya seperti kepala desa, ada putra terbaik seperti Limus Tunggal yang bisa mensupport kegiatan keagamaan. Itulah kita kerjasama itu sehingga bensinnya dalam organisasi bisa tertopang dengan adanya musyawarah. Seperti inilah kita insya Allah mau berkah. Nanti ada yang memberikan donatur. Salah satunya hari ini donatur kita adalah Kopi Res Area Limus Tunggal yang memberikan kepada kita, mudah-mudahan usahanya semakin berkah, amin. Dan juga subscribe-nya semakin banyak. Kalau tadi 500, mudah-mudahan bisa sampai 5.000 kan gitu kan. Dan kita doakan tempat ini menjadi awal keberkahan Limus Tunggal, menjadi desa yang religi dan bermartabat. Apalagi tadi agamis dan bermartabat. Itu yang kita doakan. Ini yang datangkan para al-mukarram, para tuan guru, mudah-mudahan kehadiran membawa berkah. Itu yang kita jadikan pertama datangnya ini gitu kan. Bukan program tadi saya sampaikan 1.000 pakai, bukan 1.000 program artinya ini ya, artinya kita kedepankan ini adalah silaturahminya. Untuk sesi pertama kita minta jawaban dari Ketua DMI Kabupaten maupun DMI Kecamatan. Dan tadi ya saya sampaikan pengurus DMI juga pengurus
MUI, pengurus MUI juga pengurus DMI. Kalau kita bertanya mana pengurus DMI, ya itu pengurus MUI gitu. Maka sekali lagi diskusi kita sebelum dari bukan saling ini ya, kita bagaimana permasalahan kita bahas bersama gitu Bang sekalian. Jadi bukan kita justifikasi seolah-olah ini yang tertuduh DMI harus penjara, bukan. Kita ya saya paham semuanya ketika pertanyaan itu memang membangkitkan semangat kita untuk giroh bagaimana agar jangan sampai sudah terbentuk kok diem gitu kan. Ayo dibangkitkan seperti ini pertanyaan-pertanyaan itu. Kami misalkan Pak Haji Ujang atau Pak TB. Ya, Pak Haji Ujang Hidayat. Alhamdulillah. Nah, udah pertanyaan aja. Hah? Apa yang dijawab sementara program belum ada. Oh iya. Dari Pak Amil ya, nanyakin program. Jawab sekalian gitu lah. Yang tadi penasehat ya, anu meni semangat ya. Ini anu keyakinan. Eta tanyana meni beres eta kan. Untuk ketua DM ini pengalaman urusan begini. Dijawab kami sekalian ya. Jadi kayak gini. Ini karena yang jawab ketua DMI kacamata ya. Jadi kita akan sampaikan program apa yang telah, sedang dan akan datang. Jadi apa? Namanya present continuous tense. Nah, gitu nya. Geus keur jeung arek. Jadi ini perlu para hadirin mengetahui. Jadi lamun tadi cenah ketua penasehat ya cenah wajar. Namun sabab di antara program-program yang sudah dijalankan oleh DMI Kecamatan Cilengsi termasuk Limus Nunggal anu ya teh antinggalin teh ya. Salah satunya beberapa program training manajemen masjid eta Limus Nunggal gapong wae tah jeung ketuana ge eueuh teh hadir-hadirasan gitu. Jadi kok penasehat nyaho itu laporanana gitu kan. Nah, ya, yang sudah dilakukan DMI tingkat kecamatan sudah ada berapa tim OKK? Training masjid, imam, jiswab, apalagi itu untuk sertifikasi. Ya, ada kurang lebih 5 ya. Nah terakhir yang di apa namanya, yang di masjid Gas ya Itihad ya. Ya, betul. Salah satu sampai dihadirin nih. Ini asal tahu aja nih buat DMI ini. Jadi kemarin terakhir kita menghadiri training manajemen masjid di Masjid Gas, dihadiri kurang lebih 200 berapa? Pak ada Pak ketua DMI dari Pasir Angin. Berapa Pak kemarin yang hadir Pak? Dari kurang lebih 10 masjid musola. 100-an lebih ya. Nah itu salah satunya. Itu udah luar biasa ya. Nah itu Limus Nunggal dah menurut kaseng lesok ayakeun acan pikayuna. Jadi pada selamun dia ketua penasehat teu nyahoan pantes acan. Padahal geus ditantang pangheulana ieu. Tapi entong leutik hate ya. Salah satu kebanggaan ya yang membuat DMI Kecamatan Cilengsi mendapat penghargaan DMI terinovatif sekabupaten. Alhamdulillah karena kita punya kebanggaan. Salah satunya Limus Nunggal buka JSL. Nah, JSL itu prestasi DMI Limus Nunggal. Saumur-umur anu pernah di Limus Nunggal mana aya aprak-aprakan susubuhan sok tanyakeun. Lamun DMI tah ieu. Jadi walaupun kabeh gabung di sisi pihak halus. Di Cilengsi yang sudah jalan yang udah cuma 2. Limus Nunggal jeung Cilengsi dengan ketua DMI-nya Ustadz Nurdin Bangkit dengan MTSC-nya. Oh, hebat Pak. Kasih percontoh kabupaten gitu Bogor. Sok tanya ke DMI kabupaten. Itu Bogor itu subuh kukuringan. Hanya Limus Nunggal dan Cilengsi yang ada tuh prestasi tah. Kelebihan itu kebanggaan. Itu adalah produk salah satu produk DMI. Ya, nah, satu. Nah, kemarin terakhir waktu evaluasi geus kasabaraha? 30 genap alhamdulillah tak. Yang lain belum bisa Pak. Belum bisa di Pasir ini cenah karek depannya sebulan sekali nyatanya. Nah, kemarin saya hadir di Jatisari kumaha tuh cenah era ieu anu. Aduh can bisa yang kedua cenah kakarage sarua sabulan sekali digabungkeun sore teh DMI MU jeung pamarentah tuh gitu. Tapi Limus Nunggal tiap minggu Pak hebat. Masa bejaan ya ketua penasehat ya bejaan gitunya. Minimal eta we heula ngamamurkeun masjidna heula gitunya. Jadi hari ketua mah lamun ngamamurkeun masjid lain subuh hungkul.
gitu kan. Lamun 3 hari 40 hari, subuh, johor, asar, maghrib, isya berjamaah. Akhirnya orang diajar subuh heula da beberatna. Ya. Mudah-mudahan tak geus lama-lama menjadi karakter kan. Anu berat gampang, johor ge jadi gampang gitu kan. Nah, jadi belajar di tinu hese heula. Nah, jadi salah satu program ulah leutik hate aing karunya tadi ngadenge kitu ya ketua DMI. Aduh meni nyempot Allah. Tapi teu naon. Ari dinasehatan ku kolot mah kudu narima. Ulah sok pundungan. Nah, baik aing manggelaankeun teu karunya cenah kitu. Nah, tadi manehna nyiesil kal awin acan. Iya kabupaten geus hadir ka Lawabin. Pas manehna hadir ieu nawa. Jadi teu katulis. Gitu. Sok tanya teh ya. Acan pernah ya? Pernah Lawabin. Non JSL JMTC. Ngan pelebah kiai keur saya. Pangkalan jauh. Ulah dia eueuh atuh karunya bisi. Lain bisi punung Pak. Menang usapan bisi punung. Hese ngadatangkeun maneh teh Pak asli bener hese. Lamun-lamun teu boga babaturan mah ulah hesenya. Satu. Tuluy naon deui teh. Jadi makanya saya minta tentang ini KDM-an heulanya kolaborasi DMI jeung teh tadi cenah eta keneh nya. Eta ayakeun ya. Proyek apa naon teh? Pelatihan imam, khotib, naon deui? Seminar-seminar manajemen. Ayakeun ilmu nunggal. Dibatur ke sabaraha kali itu coba. Di Medland sudah. Di mana lagi ya? Di Cilengsi, di Ganruang sudah. Itu ieu ngerakkeun we aya ketua DMI kecamatan di dieu teh ya. Sok silakan. Tinggal ngomong aja gampang tinggal ngumpulkeun jelema undang aya DMI MUI kita bahas tentang manajemen masjid. Naon da? Kemudian tentang pembekalan kaderisasi imam. Ambeh ulah eta dia tadi. Ayeuna kabuktian. Imam gantina eta ti mimiti nepi ka ayeuna rek anggusan eta manehna keneh wae. Ti mimiti lobaan nepi ka tinggal duaan manehna wae tuh. Lah imamna bari jeung nundutan, udah ganti disuruh ngoran eueuh. Itu manehna mun ka pasca. Jadi salah satu pikirnya kita bentukkan. Jadi duduknya kita di sini membentuk majelis pikir ya. Bagaimana kaderisasi imam di antarana gitu kan. Jadi supaya ulah ngunang teh Kiai Asep deuna. Nah boleh. Emang Ustaz di Cilengsi manehna doang gitu kan. Yang lain dong kan dia nu hadir ini para asep di kabeh gitu kan. Itu kan uing ge mantau lamun di JSL tahu sia Kiai Asep remu deui. Ai bisa dari sama nu sadaris. Ustaz Uje sama Ustaz Uje. Kitu atuh. Jadi akan terasa garing di dalam dia deh. Kalau kan laguna nyaho gitu deh ya. Kasih yang ada itu dong. Gitu. Kasih ada apa namanya warna yang lain gitu kan. Wah, ayo hampir seluruh anggota DMI MUI katut ka penasehatna kan kiai kabeh nya. Nah, makanya dijadwal makanya. Mana ketua JSL ayo dia. Tah dijadwal anu tausiahna. Tahu dijadwal ini isukan. Mulai tas lebaran diurut minggu kayak gisian itu kebagian kabeh gitu. Ya gitu nya. Nah, terus naon deui teh kaducan ka jawab? Realisasi program bagaimana? Realisasi program eta tinggal ngalaksanakeun. Geus diparentahkeun ka DMI. Gara-gara jieuna. Sok susun. Saya tinggal nunggu proposal. Insyaallah ditujukan kepada ketua DMI kecamatan pada tanggal sekian poe naon akan mengadakan manajemen masjid plus naon begitu kan. Gitu anggaran ti mana duitna? Ngareangan sorangan. Loba aya sponsor, aya lurah di Limus Nunggal mah aya dewan. Aya naon deui? Aya potokan. Nya, gitu nya. Pokona mah teh sok tuh hiji-hiji we lah hiji-hiji nya. Nah, hiji-hiji. Naon sababna ngurus masjid, ngurus umat Pak hese Pak, tidak sesederhana membalikan tangan. Oh, ngararapih ieu ketua DKM geus beres acuh. Kabeh cantah. Seluruh masjid di Limus Nunggal DKM-na geus rapi acan. Guys. Susahnya tuh bilangin surat. Susahnya. Ayahnya hari pun udah sampaikan wae. Apa mesti masalah yang belum diseratin tolong. Formulirnya tahu Oh gitu. Oh gitu. Oh iya. Berarti aya action udah sebagai DMI kecamatan mengapresiasi lah karena usahana walaupun masih nol. Kudu
penghargaan ulah di tapi si pundung lawan pun aing merit we jadi MI honoran beda jeung MUI kieu kira mata can jelas tanya mau aya ketemu yang ngomong can jelas ieu mata ngomong rada cadel kan lamun eta mah nya cadel can makana mumpung aya kabupaten ieu sakai beureut nya honor ditakir kencangin atuh jadi gitu iya mah jadi supaya nyaho gitu kan soalnya DMI mah masih lillahi ta'ala teu naon atuh DMUI taeuna DMI mata lillahi ta'ala teh radang akhiratna kitu nya gitu insyaallah. Nah jadi saper lamun dibahas tentang DMI loba teuing anu tadi cenah di anu ditanyakeun ku panasehat teh loba teuing ayeuna beres heula meh eta pengurusan heula ulah aya ya di Limus Nunggal eta pengurus DKM anu saumur hidup aya keneh sok beres ganti ya sesuai ada ayat tertidituna 5 tahunan diganti dan bisa dipilih kembali selama musyawarah menghendaki ya. Tapi ini mah bisa lebih dari 3 periode ya mah. Gitu. Jadi lamun hayang leuwih ti 3 periode jadi ketua DKM. Moal di demo sing hayang 3 periode leuwih ge. Antum diperpanjang pokoknya lamun hayang anu leuwih 3 periode eta pokona di ketua DKM geus. Itu sarana tempuh mekanisme yang ada. Tuh mulai protes itu. Ya. Nah, gitu. Belajar eta we heula nya rapikeun jeung kelengkapan eta tadi nah insyaallah aya reward mah ti DMI teh ari mun rapih mah manajemenna misalkan surat-surat na ieu majina aya izin operasional majina aya ge tanyakeun geura naon hadiahna aya kitu nya jadi eta hiji-hiji lah na teh rapihkeun nya pengurusna nah terus kelengkapan masjidna sagala itu insyaallah aya nanti tanyakan ke tim kabupaten aya cenah ti dituna terus naon deui can kajawab tadi lain ulang alkon kieu balik diri ngagerendeng aing mah cenah parasaran ya gitu nanya ke KDMI desa wah atuh sia cenah aing sarua ya kan kitu gini mumpung aya teu kajawab ku kula ya aya ketua ya kan itu sok anggeuskeun ayeuna ya jadi balik dia tinggal prak ngagawekeun tugas tadi tah oke sakitu heula ieu bakara ti kecamatan ya di kabupaten malah itu sok ya nambahan aya nu leuwih cet kupas tuntas udah cukup Bapak lamun cukup geus tinggal ieu tuh jadi seru ya kan dia mah diskusi ngarang seru karena ketua DMI mantan aktivis jadi luar biasa ya agak diserang bisa serang balik kick balik ya benar bola bah tapi inilah yang membuat suasana kita hidup ya suasana kita diskusi ini lebih hangat kalau menonton saja pasti hara rusuh nanti sampai pembicaraan dasar saya itu apa kasarean gitu saking husuna. Baik berkaitan dengan program alhamdulillah Kak Adus Pinima kalau di Kabupaten Bogor sudah beberapa program yang kita jalankan dan bahkan DMI Kabupaten Bogor terpilih sebagai DMI terbaik se-Jawa Barat. Dalam program apa? Dalam program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Di DMI punya program namanya kredit besar masyarakat ekonomi sejahtera berbasis masjid. Itu pergurinya sampai 2 miliar sudah berjalan dan alhamdulillah ketika saya tanya dengan Bank BJB sebagai fasilitator dananya, jadi dana itu dari APBD, penyalur dari BJB yang merekomendasikan Dewan Masjid Indonesia. Dan 90% itu lancar. Berarti kan kalau dalam perbankan itu sehat gitu ya, sehat. Jadi tidak ada kendala. Alhamdulillah. Sampai 2 miliar dan bahkan insya Allah akan ditambah lagi ketika memang DKM dan para pengurus masjid bahkan para pengusaha yang ada di lingkungan masjid mau menerima bantuan dari kredit mesra, yaitu bantuan pinjaman tanpa bunga dan tanpa ampunan. Ini luar biasa. Alhamdulillah lebih syariah dari bank syariah. Kalau bank syariah masih ada bagi hasil, ini tidak ada bagi hasil ya sama sekali. Ya. Syaratnya apa syaratnya? Syaratnya mereka yang mau berusaha atau pengusaha kecil
di lingkungan masjid, KTP-nya juga masih sekitaran masjid. Ya. Jadi bisa mengajukan ke DKM, dibagi per kelompok, kelompoknya itu 10 orang, 2 kelompok berarti 20 orang. Misalkan mau 3 kelompok, bahkan ada yang sampai 10 kelompok 100 orang di Jonggol. Per kelompoknya itu bisa sampai 5 juta. Nah, kalau pedagang seperti pedagang bakso, somai 50 juta pinuh ya. Bisa nambah gerobak bahkan ya, 50 juta. Tapi kalau pengusaha menengah ke atas itu 5 juta itu tidak ada apa-apanya, karena ini kita lebih pada berbasiskan ekonomi menengah ke bawah. Itu yang berkaitan dengan program DMI, berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi sini. Nah, terus program yang lainnya banyak, udah dibacakan dong ya, robotik dibacakan dulu. Jadi perlu dipahami juga ya, DMI itu tugasnya, tupoksi itu berjenjang. Jangan sampai ketika ada program di desa ditanyakan ke DMI kabupaten. Jadi berjenjang ya. Kalau DMI kabupaten mempunyai tugas dan tanggung jawab membina DMI dan DKM masih tingkat kecamatan. Itu ranahnya DMI Kabupaten Bogor. Kalau sudah sampai tingkat desa, RT/RW itu ranahnya DMI kecamatan. Kalau tingkat RT/RW, musola itu ranahnya DMI desa. Bayangkan dari jumlah 6.000, kurang lebih 6.000 masjid di Kabupaten Bogor, kalau DMI Kabupaten Bogor sekeliling 5 tahun nggak selesai. Keliling masjid doang, belum musolanya 10.000. Itu dalam 5 tahun nggak selesai. Pak JK kalau keliling di pusat itu sekitar 1 juta masjid. 10 tahun nggak selesai Pak JK. Ya, keliling 1 juta masjid. Jadi tugasnya berjenjang. Ya. Dan alhamdulillah DMI Kabupaten Bogor sudah banyak melakukan terobosan-terobosan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi pengurus DMI dan pengurus masjid. Di antaranya adalah kegiatan pembentukan retail di tiap-tiap masjid. Nah, jadi DMI ingin membuka retail di tiap-tiap masjid. Dananya ada, sponsornya ada dari Ikatan Saudagar Muslim Indonesia yang diketuai oleh Ilham Habibie, putranya Presiden ke-3 Bapak B.J. Habibie. Mereka sudah siap dengan produknya dan mereka jual itu bukan jual untung, malah rugi. Mereka bersubsidi. Jadi harganya itu di bawah harga pasar. Dan silakan bagi DKM yang sudah siap dengan fasilitasnya, kita bisa ajukan. Dan alhamdulillah DMI Kabupaten Bogor belum merealisasikan, belum launching program itu, sudah mendapatkan apresiasi. Sudah diberikan motor listrik. Bahkan ketua DMI-nya mau diberikan umroh, tapi itu yang kira umroh ya kabur. Kabur bulan puasa itu masih pada pikir deh. Tapi motor memang seluruh motor listriknya ya. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, DMI juga punya namanya program aplikasi berbasis masjid kerjasama dengan BSI, Bank Syariah Indonesia. Jadi nanti para DKM ya bisa memakai aplikasi tersebut ya untuk pembayaran listrik, untuk ya buka rekening, terus juga untuk bayar infak sidaqah bisa memakai aplikasi itu. Jadi itu kudu hese-hese. Malu balik ketua DMI sok jarang bawa duit cash gitunya, lamun promo lewat ya, propak lewat sok rada bingung ya. Kodok-kodok. Oh, hari dapat era ketua DMI itu tetekin jumbang gitu. Padahal ya duit begitu di bank. Jadi dengan aplikasi itu kita terbantu ya, terbantu untuk menyalurkan dana dengan sistem barcode atau QRIS ya. QRIS ya. Itu nanti bisa digunakan oleh para DKM ya. Terus di samping itu juga para DKM bisa membuka PPOB. Kalau kita punya membuka PPOB pasti ada dana deposit ya. Deposit dulu terlebih dahulu ya. Misalkan 10 juta, 8 juta, tapi kalau dengan Bank BSI kita tanpa deposit. Silakan nanti yang mengelolanya marbot misalkan. Silakan untuk pembayaran listrik, telepon, mungkin juga pembayar pajak bisa melalui aplikasi PPOB yang dikelola oleh DKM di tingkat daerah. Dan bahkan DMI juga menjadi perwakilan
kantor kas Bank Syariah Indonesia. Dan DKM nanti bisa memberikan penawaran pada jamaah untuk membuka rekening ya BSI, dan nantinya bisa pembukaan rekeningnya melalui DKM. Dan DKM setiap pembukaan rekening jamaah itu akan mendapatkan reward 20.000. Bayangkan kalau jamaahnya ada 10.000, sudah berapa itu? 20.000 kali. Nah, terus pertanyaan yang pasti dari para pengurus DKM maupun MUI juga kebingungan ketika mendata jamaah. Ini data jamaah sangat penting. Maaf ya, di agama lain ya, contohnya agama lain itu kan punya data jamaah, sampai kakaknya KTP-nya ada. Tapi kalau di masjid itu, kalau tanya jamaah itu berapa? Tuh ingat tuh, lah itu musola loba ini, ternyata terdata gitu. Nah, bagaimana kita mendata jamaah? Sebenarnya ini perbedaan sangat mudah bagi DKM, asal DKM mau ya berkoordinasi, terutama kepada RT RW. Di RT RW kan ada data jamaah, ada kakak. Di lingkungan RT itu ada berapa kakak? Ya, ada berapa penduduk di dengan RT tersebut? Itu kan pasti masuk sebagai jamaah masjid, paling tidak minimal sholat Jumat, sekali sholatnya untuk sholat Idul Fitri masih jamaahnya nomornya. Itu bisa melalui RT RW sampai ke RT RW. Bayangkan kalau 300 kakak ya di tingkat RW, itu menjadi potensi kita. Untuk apa? Potensinya pertama, ketika kita buka retail, kita bisa menginternalisir kebutuhannya apa di masyarakat. Misal sembako, berapa beras berapa kilo, minyak berapa kilo, kita sediakan. Dan itu kita sampaikan bahwa dengan berbelanja di retail kita ada dua keuntungan. Pertama, barang itu bisa delivery, kita kirim ya. Yang kedua, ketika belanja di retail kita, di samping berbelanja bisa di delivery, maka kita juga bisa mendapatkan keuntungan karena setiap belanja itu kita masukkan impact. Jadi dua keuntungan. Secara langsung kita berimpak bersedekah pada masjid. Itu kan dua keuntungan. Silakan di data saja. Berkaitan dengan keuangan. Terus yang ketiganya ada program masih bertahun, pembekalan pemberdayaan manajemen masjid dan tata kelola keuangan. Ini kita bekerjasama dengan Basnas. Alhamdulillah. Jadi di DMI itu banyak sekali lembaga ya, baik itu keuangan, baik lembaga pemerintahan yang ingin bekerjasama dengan DMI. Sekarang Basnas ingin mengadakan masih bertahun-tahun, berarti apa? Tolong menolong ya. Dengan adanya kegiatan kemarin itu, kita mengumpulkan 120 masjid untuk membuka UPJ di tiap masjid. Supaya apa? Dananya itu terkoordinir, terkelola dengan baik, dan kebutuhan masyarakat itu kita bisa internalisir. Apa yang kita prioritaskan dana-dana yang sudah terkumpul itu? Bisa untuk mutahiknya, untuk zakat produktifnya, itu bisa kita salurkan melalui masjid-masjid. Alhamdulillah 120 masjid kita hadirkan, bahkan yang hadir lebih ya, sehingga Basnas juga keteteran juga ya memberikan transportnya, karena yang diundang 120 yang hadir 140. Itu ya, kita udah siapkan itu. Terus yang keempat, kita juga di samping ada DMI, ada badan otonom namanya Badan Koordinasi Masjid-Masjid Taklim. Itu ibu-ibu untuk ibu-ibunya. Dan alhamdulillah di Kabupaten Bogor sudah terbentuk, ketuanya itu rektor IAIN Riba, mau menjadi ketua BKM Kabupaten Bogor. Dan ini mudah-mudahan juga nanti terbentuknya di tingkat kecamatan. Nah, kalau ketuanya sebagai rektor dan bapak dia punya perguruan tinggi Islam, ini nanti bisa dimanfaatkan, ada nilai manfaatnya. Apa ketika kita merekrut mahasiswa, itu ada fee-nya, ya, pendapatan sendiri buat para pengurus di kecamatan. Itu fee-nya lumayan, sekitar 1 juta, 1 juta itu satu mahasiswa. Kita bisa jadi perwakilan, bahkan bisa pakai kelas jauh gitu, atau sistem kuliah online. Nanti DMI kecamatan ini bisa memfasilitasi, bisa membuat cabang-cabang perguruan tinggi. Terus yang kelima, Prima, bahkan Primanya pun sudah dibentuk, Prima
DMI Kabupaten Bogor, itu Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bogor. Nanti juga harus dibentuk di tingkat kecamatan. Supaya apa? Supaya masjid ini bisa menjadi perekat persatuan ya dari semua unsur, baik itu jejaring partai, kepemudaannya, termasuk ibu-ibu majelis taklimnya bisa bersatu berkumpul di masjid. Dan ini menjadi suatu kekuatan kita sebagai umat Islam. Karena jelas masjid itu basisnya di masjid. Tidak ada organisasi yang punya basis yang jelas. Hanya di DKM lah punya basis yang jelas. Tempatnya jelas, organisasinya jelas, jamaahnya juga jelas. Makanya itu aneh. Ketika ada pilkada, ya pilpres kayaknya ada lomba jadi ikutan lah kira-kira. Banyak yang jelek. Terus yang terakhir sebenarnya lomba terakhir itu maksudnya dilatih di obati program. Kita juga sudah melakukan kerjasama dengan Kodim, jadi Kabupaten Bogor, Kodim dan Polres. Kemarin alhamdulillah kita 4 hari melakukan pembekalan keagamaan dengan Kodim 00621. Alhamdulillah mendapat apresiasi yang cukup baik dari Kodim, dan bahkan ini akan menjadi pilot project bagi Kodim-Kodim yang ada di Jawa Barat. Ya, karena ini terobosan pertama dan diminta langsung oleh Bapak Kodimnya, langsung meminta ke DMI Kabupaten Bogor untuk memberikan pembekalan. Jadi bukan kita yang meminta, tapi Kodim yang meminta. Terus yang kedua juga nanti ada program namanya perlombaan tahfiz Quran secara virtual maupun secara offline dilakukan di Polres Bogor dan juga dai-daiyah, dan Polres meminta DMI Kabupaten Bogor menjadi panitia panitia pelaksana untuk program dai-daiyah dan tahfiz Quran di tingkat Kabupaten Bogor, di tingkat Polres. Jadi itu beberapa terobosan. Nanti terobosan itu bisa menjadi motivasi bagi DMI kecamatan untuk juga mempunyai andil, ya, memberikan contoh dan bisa melaksanakan, bisa realisasikan di tingkat kecamatan. Bahkan saya sudah sampaikan ke dia penutupan, tolong nih para korabil ya agar berkoordinasi dengan DMI di tingkat kecamatan, bikin program seperti itu. Dan kita alhamdulillah mendapat tawaran lagi memberikan pembekalan pengajian bulanan, termasuk istri-istri para TNI-nya melalui DKWM-nya. Ya. Cuman sayang istri-istrinya selalu istiqomah dan suami istiqomah. Ikatan suami takut istri di rumah, karena TNI agak sulit juga ketika bicara kita poligami, agak susah gitu. Baik, itu saja, terima kasih yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang, saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, dan keucapan terima kasih juga selamat datang Pak Mukarram Haji Matsani SAG. Beliau sengaja menyempatkan untuk hadir di seleksi bulan. Maju Kiai, depan sini. Para tuan guru sekalian, saya kira kalau kita dengarkan memang ngantuk gitu ya, karena begitu banyak program di kabupaten, tapi skupnya sekabupaten Bogor gitu kan. Sementara kita menghendaki apa sih action DMI untuk dirasakan di Ilmu Tunggal, kan begitu. Artinya ada nggak anggaran untuk kegiatan di Ilmu Tunggal, kan gitu Pak ya. Itu yang ditunggu mungkin gitu kan. Sementara kalau program 1000 program, karena beliau membawahi 40 kecamatan. Ya begitu banyak, sampai pagi kita nggak selesai dengan program beliau gitu ya. Itulah barangkali karena saya juga mendampingi beliau sebagai wakil sekretaris di DMI Kabupaten. Artinya program-program itu ya saya bisa tahu gitu kan. Nah, oleh karena itu kami dari Kabupaten, DMI Kabupaten mendorong DMI Kecamatan, dan DMI Kecamatan mendorong kepada DMI tingkat desa tadi agar bisa berkolaborasi dengan pemerintah desa, agar kita mengusulkan di dalam mingguan atau rapat di tingkat desa untuk dianggarkan anggaran dana desa ADD yang selama ini badan hukumnya ada di MUI. Kalau MUI punya anggaran keagamaan yang dialokasikan dari anggaran dana desa, sementara di DMI belum ada. Oleh karena itu sinergi antara ulama dan umarok yang saya sampaikan tadi, kalau kita bisa berdampingan tadi, simpani minan nas idza sulhat suluhan nas wa idza fasadat fasadan nas.
Kalau ini bisa DMI kemudian pemerintah desa kerjasama seperti di Desa Limus Tunggal, ini sebagai pioner, contoh yang kita bawa waktu rapat sosialisasi tingkat kecamatan. Salah satu Desa Limus Tunggal yang kita bawa contohnya, bahwa MUI dan DMI-nya sudah di ACC oleh kepala desa untuk anggaran dana desa dialokasikan kepada MUI dan DMI. Begitu ya, Al-Mukarram Ustaz Mahbub. Itu saya dengar dari Al-Mukarram Haji Suwandi selaku perwakilan dari pemerintah desa. Tadinya Pak Lurah juga saya sampaikan tadi mau datang beliau, udah mau datang menyampaikan itu. Saya mengapresiasi kepada beliau tentang anggaran dana desa yang akan dilokasikan rencananya untuk DMI. Jadi mudah-mudahan nanti di desa-desa yang ada di Kecamatan Cilengsi oleh DMI-nya bisa sinergi dengan pemerintah desanya, sehingga kegiatan-kegiatan keagamaan baik itu MUI dan DMI berjalan. Ada dana anggaran dana desa tadi alokasinya, begitu Bapak sekalian para tuan guru. Jadi kalau kita mengharapkan dana dari kabupaten, tadi ketua bingung mengalokasikan. Ada sih anggaran kabupaten tapi dibagi ke 40 kecamatan gitu kan. Seperti MUI punya anggaran dari kabupaten, itu MUI memang sudah punya anggaran. Kalau DMI baru diusulkan oleh ketua yang belum ketuk palunya kan gitu kan. Mudah-mudahan palunya nggak hilang. Jadi DMI saja sekian anggaran per desa itu 6 bulan baru dapat 600.000 ya Pak Ketua ini ya. Segitu karena 400 desa lebih di Kabupaten Bogor. Jadi bagaimana agar hidup organisasi itu? Sebab organisasi tidak hidup kalau tidak ada bensin. Kecuali bensinnya kita, tadi kata Pak Ketua DMI Kabupaten, kita ini dihadirkan dari berbagai elemen. Ada tadi rektor, ada juga ini ketua yayasan, ada juga misalkan pengusaha dan lain sebagainya, ada pemerintahannya seperti kepala desa, ada putra terbaik seperti Limus Tunggal yang bisa mensupport kegiatan keagamaan. Itulah kita kerjasama itu sehingga bensinnya dalam organisasi bisa tertopang dengan adanya musyawarah. Seperti inilah kita insya Allah mau berkah. Nanti ada yang memberikan donatur. Salah satunya hari ini donatur kita adalah Kopi Res Area Limus Tunggal yang memberikan kepada kita, mudah-mudahan usahanya semakin berkah, amin. Dan juga apa tadi, subscribe-nya semakin banyak. Kalau tadi 500, mudah-mudahan bisa sampai 5.000 kan gitu kan. Dan kita doakan tempat ini menjadi awal keberkahan Limus Tunggal, menjadi desa yang religi dan bermartabat. Apalagi tadi agamis dan bermartabat. Itu yang kita doakan. Ini yang datangkan para al-mukarram, para tuan guru, mudah-mudahan kehadiran membawa berkah. Itu yang kita jadikan pertama datangnya ini gitu kan. Bukan program tadi saya sampaikan 1.000 pakai bukan 1.000 program, artinya ini ya, artinya kita kedepankan ini adalah silaturahminya gitu. Ikatan tadi organisasi itu ikatan agar kita bisa silaturahmi. Itu saja barangkali karena sudah larut malam ya. Apa masih ada pertanyaan? Cukup? Saya kira cukup. Sesi saya berikutnya, kalau program-program sangat banyak Bapak sekalian. Karena kalau kita bertanya nggak ada program, karena kita yang belum tahu, gitu kan. Ketika kita tahu, insya Allah tadi secara berjenjang, ketua DMI kabupaten kepada kecamatan, kecamatan kepada desa, desa melalui jamaah subuh Limus Tunggalnya, insya Allah ketua DMI desa akan silaturahim kepada DKM yang ada di Limus Tunggal. Sebaliknya dari permohonan dari Ketua MUI agar pengurus DMI harus mengutus ketika kegiatan-kegiatan yang ada di MUI. Sebaliknya pun pengurus MUI ketika ada di dalam kegiatan DMI harus datang supaya ada kolaborasi, tadi itu tujuannya. Dan kita semua tuan guru supaya di tiap kegiatan seperti JSL, jamaah subuh Limus Tunggal, supaya kita semua bisa hadir, bisa silaturahim di masjid-masjid khususnya, karena bicara kita di sini Limus Tunggal, bisa kita menyapa masjid-masjid yang ada di desa Limus Tunggal. Saya kira itu, dan apresiasi sekali lagi saya sampaikan atas nama DMI Kabupaten dan DMI Kecamatan menyampaikan apresiasi kepada Ketua MUI Desa Limus Tunggal, kemudian penyelenggara Kopi Res Area Kang Asep Martono yang sudah menyediakan tempat dan sebagainya. Mudah-mudahan menjadi keberkahan dengan hadirnya kita. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pemandu acara mohon maaf terutama kepada Al-Mukarram Kiai Ahmad Paturi yang akan menyampaikan materi seluruh oleh beliau, tapi kena waktu ya.
Nanti barangkali pada sesi berikutnya beliau sudah menyiapkan materinya sebetulnya, karena beliau trainer ya. Beliau yang menyampaikan kegiatan-kegiatan DMI. Saya kira sekian dan saya kira cukup sekian dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan tutur bahasa kata yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Al-Mukarram Kang Ustadz Asep Martono. Kita belum tutup dengan doa, Kang Ustadz. Nanti dari beliau akan menyampaikan. Maaf. Sesi acara. Alhamdulillah acara musyawarah DMI tingkat kabupaten bersama dengan DMI tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa sudah tadi bareng-bareng kita sama-sama simak, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh ketua dan tuan guru semuanya bisa cepat terrealisasi sehingga program DMI ini bisa dirasakan langsung oleh para guru dan juga untuk masyarakat umumnya. Untuk lebih jelasnya nanti juga kita akan bisa tayang, nanti ada channelnya, bisa kita flashback lagi, lihat lagi untuk program-programnya. Semoga sekali lagi kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya Allahumma amin. Dan untuk selanjutnya nanti acara ini akan ditutup dengan doa oleh Ketua DMI Desa Limus Tunggal Bapak Ustadz Bambang. Dari saya terima kasih, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izin ada pesan, barusan Pak Dewan telepon katanya itu ada acara apa rame katanya itu. Informasi katanya ada DMI dari kabupaten juga, ada salam ketua dari Panjun, dari Pak Dewan, dan juga salam buat tuan-tuan guru semuanya. Dan mohon maaf Pak Dewan gak bisa hadir, masih di Cisarua, masih ada keperluan. Yang pastinya beliau akan selalu support untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk kegiatan kemaslahatan, baik itu DMI ataupun MUI Desa Limus Tunggal khususnya, umumnya yang ada di Dapil 2 ini di Bogor Timur. Mangga Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jamaah sekalian untuk menutup acara malam ini dengan doa semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala kulli sahabatina ashabi rasulillahi ajma'in, amin ya Allah ya mujibatis sa'ilin, hamdan syakirin hamdan na'imin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimati al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hada jama'ana jam'an marhumah wa tafarruqana hada tafarruq min ba'di ma'sumah. Allahumma la tada' lana hada damban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la jahilan illa alimtah wa la maridan illa saqaitah wa la dolan illa hadaitah wa la hajatan illa min hawaijid dunya wal akhirah illa biqadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.